Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seminggu sudah berlalu, waktunya Lia Hapsari balik ke perantauan. Sementara itu, Bu Damri kelihatan belum ikhlas karena harus pisah lagi dengan anak semata wayangnya itu. Padahal anaknya cerdas, masa tidak ada perusahaan di Jakarta yang membuka lowongan untuk putrinya itu? Harusnya Lia kerja saja di dekat sini. Sudah anak semata wayang, malah pergi di perantauan. Kalau ayah Lia masih hidup, mungkin Lia tidak akan nekat merantau, tidak peduli dengan mengejar karir. Toh di Jakarta masih banyak perusahaan dan kantor bagus-bagus, pikir Bu Damri. Ya Lia, kenapa nggak pindah saja, cari kerja di sini? Kamu itu cari apa sih di sana? Ibu juga sudah tua, kata Bu Damri yang kelihatan sedih karena harus pisah lagi. Lia yang kala itu sedang berkemas, ia pun meninggalkan aktivitasnya, kemudian duduk di sebelah ibunya. Nanti kalau ibu kangen bisa video call, sekarang kan zaman sudah canggih, Bu. Wanita tua itu langsung menghela nafas dalam-dalam karena bukan itu maksudnya. Di hari tuanya dia ingin bersama putrinya. Tapi Lia sepertinya terlanjur asik dengan karirnya tersebut sampai kebablasan, sampai tidak mau pulang lagi ke tanah kelahirannya. Padahal memang kesempatan kerja tidak cuma datang berkali-kali. Mumpung mendapatkan karir bagus dan kerja dengan perusahaan asing dibayar banyak. Entah mengapa untuk saat ini Lia ingin fokus cuan dan cuan. Capek ngejar jodoh, sepertinya ia akan fokus dalam pekerjaan saja. Kamu gak sayang ibu toh Lia? Bu Damri mulai merajuk, mengeluarkan jurus melas agar putrinya iba. Ibu, desis Lia kemudian memeluk tubuh ibunya semakin erat. Lia sayang ibu, sayang banget malahan. Bu Damri hanya mencebik, kemudian bibirnya mengerucut seolah mengejek, dan Lia pun hanya terkekeh sambil membujuk ibunya agar tidak sedih lagi. Nanti Lia pulang lagi, Bu. Lia usahakan di manten anaknya Tante Sarah. Kan 3 bulan lagi kan? Bu Damri langsung menunjukkan muka sedihnya. Semua anak adik-adiknya sudah menikah semua. Tinggal Lia. Padahal Lia yang paling tua sendiri. Ini yang nikah 3 bulan lagi adalah saudara sepupu dan usianya baru 22 tahun. Baru lulus kuliah, sudah ada yang melamar. Gampang banget jodoh anak orang, sedangkan anaknya susah sekali. Membuat Bu Damri galau, punya anak gadis yang dicap perawan tua. Lalu, kapan kamu Lia? Masa datang ke kondangan orang terus? Protes Bu Damri spontan. Nanti kalau ada jodohnya juga langsung nikah, Bu. Sudah ada, tapi kamu pilih-pilih. Kurang apa itu si Arman? Ganteng, pekerjaan terjamin. Kamu gak akan memikirkan masa tua. Sebenarnya cari laki-laki model bagaimana? Apa jangan-jangan kamu masih memikirkan pria itu? Seketika suasana langsung hening. Kalau membahas laki-laki di masa lalu Lia, keduanya memang langsung diam karena ada kenangan buruk akibat gagal menikah. Sementara itu, Bu Damri merasa menyesal karena sudah membuka luka lama, luka anaknya. Merasa tidak tega, Bu Damri kemudian meninggalkan Lia seorang diri. Wanita paruh baya itu justru ke dapur pura-pura masak, padahal menyembunyikan kesedihannya, mengusap matanya yang tiba-tiba terasa perih. Selang beberapa jam, mobil jemputan datang. Lia pesan taksi online.
Bu Damri ikut mengantar ke bandara bersama Asih juga. Sebenarnya kemarin Arman sempat telepon menawarkan diri, akan tetapi Lia tidak mau. Lagian hari kerja pasti Arman juga di puskesmas. Begitu tiba di bandara, Bu Damri kembali larut dalam kesedihan, apalagi saat perpisahan dan mengantarkan Lia pergi. Saat melihat anaknya menarik koper, di sana hatinya semakin sedih. Anak sebatang kara merantau jauh ke pulau seberang. Lia tak mampu menatap ibunya lama-lama. Makanya langsung masuk saja untuk boarding pass. Kalau lama-lama di bandara, bawaannya pengen nangis. Bahkan ia pun tidak berbalik, takut hatinya tidak kuat. Sampai akhirnya dia duduk di dalam pesawat dan menatap jendela. Kota kelahiran tampak dari atas. Di sanalah cintanya hilang. Ingin pergi jauh menyembuhkan hatinya yang terlanjur patah. Setelah penerbangan beberapa jam, akhirnya sampai juga. Lia tidak langsung kerja. Dia ke rumah dulu karena masih ada sisa 2 hari cutinya. Sambil membersihkan rumah karena dia tinggal beberapa hari untuk pulang kampung. Saat sedang asik bersih-bersih, sore itu ada panggilan masuk. Lah, ngapain dia visi segala? Nggak ada kerjaan apa? Omel dia. Akhirnya dia abaikan saja. Lagian dia juga sibuk beres-beres. Sampai menjelang malam, saat dia santai habis makan malam, sambil lihat drakor di Lepi, Lia pun nyemil. Sungguh nikmat Tuhan mana yang dia dustakan. Meski nggak punya suami di usianya yang kepala 3, Lia nyatanya tetap bahagia. Dret-dret, ia menghela nafas panjang. Orang ini kenapa sih? Akhirnya dia angkat dan paling tidak suka harus visi karena membuatnya harus memperlihatkan wajahnya. Iya, ada apa? Tanya Lia biasa saja. Di layar ponselnya ada sosok laki-laki ganteng, tapi entah mengapa hatinya sama sekali tidak bergetar. Padahal Arman ini mendekati pria sempurna, cowok idaman, dambaan seluruh kaum Hawa. Tapi sepertinya Dewa Amor belum meluncurkan panah asmaranya ke jantung Lia Hapsari. Lagi sibuk? Tanya sosok laki-laki yang memiliki mata teduh, alis tajam, dan wajah tampan tersebut. Enggak, jawab Lia yang terkesan jual mahal dan agak terdengar acuh. Aku ganggu ya? Tanya Arman lagi. Enggak, karena Lia terkesan dingin, akhirnya Arman pun hanya basa-basi saja, hanya tanya kabar dan tanya hal receh lainnya. Ya sudah, kabar-kabar kalau pulang lagi, kata Arman yang tidak enak karena diajak bicara saja Lia sepertinya malas sekali, seolah Lia ini wanita paling cantik se-Indonesia Raya. Setelah selesai telepon, Lia kemudian meletakkan ponselnya di atas nakas, kembali melihat laptop, melanjutkan dramanya yang terjeda. Begitulah dia mengisi hari-harinya kalau tidak sedang bekerja. Di kantor. Hari ini Lia sangat sibuk, sampai jam istirahat dia masih berkutat dengan laptop. Lia, makan siang dulu, ajak Rinjani, rekan kerjanya. Tanggung, kamu dulu aja, Rin. Jangan suka nunda waktu makan. Aku bawain sekalian, mau? Lia langsung menatap dengan senyum merekah. Makasih ya, Besti. Idih, Rinjani hanya mencebik kemudian meninggalkan Lia di dalam ruangan. Lia kemudian fokus pada pekerjaan lagi sampai ponselnya berdering.
Siapa lagi ini? Lia pun melihat ponselnya dan cukup kaget saat melihat siapa yang menelpon. Dia yang lama menghilang, tiba-tiba nomornya muncul di panggilan masuk. Wajah Lia pun tegang, tapi dia sungguh penasaran dengan telepon. Akhirnya dia angkat saja daripada mati penasaran. "Halo?"